Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Jenius Fang Qiu. Bab 253. Di suatu tempat kita pernah bertemu sebelumnya. Apakah kamu ingat? Di klinik, ponsel Fang Qiu tiba-tiba berdering. Sudah 2 hari sejak pemeriksaan kualifikasi dokter. Setelah penantian yang tidak lama maupun singkat ini, Fang Qiu akhirnya menerima panggilan dari Asosiasi Pemeriksaan Dokter Medis Tiongkok. Halo. Dia menjawab telepon. Ini adalah Asosiasi Pemeriksaan Dokter Medis Tiongkok. Apakah itu Fang Qiu? Sebuah suara datang dari ujung telepon. Ya itu. Fang Qiu mengangguk. Kamu sudah lulus ujian. Tolong ambil sertifikat Anda di sini besok. Kemudian, teleponnya ditutup. Fang Qiu tersenyum. Dia akhirnya menunggu hari ini. Pengumuman ini berarti bahwa ia dapat berlatih kedokteran sebagai dokter sungguhan di masa depan. Selain itu, sertifikat kualifikasi dokter adalah langkah pertama yang bermakna yang diambilnya di jalan kedokteran. Langkah selanjutnya baginya adalah lulus penilaian Asosiasi Kedokteran Tiongkok dan menjadi dokter yang terampil. Dan langkah selanjutnya adalah menjadi dokter terkenal. Dan kemudian, seorang dokter yang sangat terampil. Ketika ia baru saja memasuki Universitas Pengobatan Cina Jiangjing untuk belajar pengobatan Tiongkok, semua hal ini sulit baginya untuk disentuh. Hari ini, dia akhirnya melihat harapan, dan tujuannya tidak lagi begitu jauh. Panggilan dari Asosiasi Pemeriksaan Dokter Medis Tiongkok. Melihat Fang Qiu yang wajahnya tersenyum, Su Miaolin datang dan bertanya. Ya. Fang Qiu mengangguk sambil tersenyum dan menjawab, mereka meminta saya untuk mendapatkan sertifikat saya besok. Cukup cepat. Su Miaolin mengangguk puas dan berkata, ya, Xiao Feng harus bermain gila-gilaan di kota akhir-akhir ini. Panggil dia dan minta dia untuk membawa kembali sertifikat kualifikasi dokter Anda, sehingga Anda tidak perlu pergi ke sana lagi. Baik. Fang Qiu mengangguk dan langsung memanggil Feng Xuexin. Ada apa? Saat telepon baru saja terhubung, suara Feng Xuexin segera terdengar. Kapan kamu akan kembali? Tanya Fang Qiu. 2 hari lagi, saya pikir, jawab Feng Xuexin sambil tersenyum. Baik. Fang Qiu mengangguk dan berkata, saya lulus ujian, dan sertifikat akan dikeluarkan besok. Dapatkan untuk saya dan bawa ke saya ketika Anda kembali. Oke bye. Feng Xuexin setuju dan segera menutup telepon. Fang Qiu tersenyum masam. 2 hari kemudian, siang hari. Feng Xuexin kembali ke klinik bersama Yang Fang. Dari tampilan kedua orang itu, dapat dikatakan bahwa kehidupan mereka akhir-akhir ini pasti cukup bahagia dan penuh warna. Ini sertifikatmu. Tidak lama setelah Feng Xuexin memasuki pintu daripada dia melemparkan sertifikat kualifikasi dokter kepada Fang Qiu. Kamu masih tahu untuk kembali. Su Miaolin memutar matanya ke arah Feng Xuexin, berkata, kamu sudah keluar selama berhari-hari. Apakah Anda akan meninggalkan klinik ini, atau apakah Anda hanya menganggap kami sebagai staf Anda? Paman Su, beraninya aku. Feng Xuexin berkata sambil menyeringai, saya harus membantu Anda keluar dari masalah. Setelah mendengar itu, Fang Qiu dan Su Miaolin keduanya tertegun pada saat yang sama. Jauh dari masalah. Apa yang dimaksud Feng Xuexin dengan itu? Apa yang sedang terjadi? Tanya Su Miaolin. Paman Su, Fang Qiu. Feng Xuexin memandangi Su Miaolin dan Fang Qiu, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Yang Fang yang memerah yang telah berdiri di sampingnya dan memegang lengannya. Dia kemudian berkata, kami sudah menikah. Baik Fang Qiu dan Su Miaolin terkejut dengan kata-katanya. Wang Zai, kamu, bagus. Fang Qiu dirampok dari kemampuan untuk berbicara karena terkejut. Kedua orang ini menikah setelah berkencan hanya beberapa hari. Bahkan jika pernikahan kilat tidak secepat itu. Betulkah? Su Miaolin memandang Feng Xuexin dan Yang Fang. Kemarahan di wajahnya menghilang dan digantikan oleh sukacita. Kami sudah mendaftar. Dengan senyum bangga, Feng Xuexin meminta Yang Fang untuk mengeluarkan surat nikah mereka dari tasnya untuk menunjukkan kepada Su Miaolin. Su Miaolin melihat mereka. Itu benar. Apakah Anda berdua membuat keputusan setelah pertimbangan? Tanya Su Miaolin lagi. Sebagai seorang penatua, dia senang dengan pernikahan Feng Xuexin, tetapi dia juga khawatir bahwa keduanya belum sepenuhnya akrab satu sama lain dan akan bercerai karena perselisihan kecil. Bagaimanapun, pasangan muda yang bercerai dapat dilihat di mana-mana dalam masyarakat saat ini. Mendengar pertanyaan Su Miaolin, Feng Xuexin segera memegang tangan Yang Fang dengan erat. Keduanya saling memandang dengan manis dan mengangguk bersama. Baik. Su Miaolin bertepuk tangan dan menangis, saya akan kembali. Karena Anda sudah mendapatkan sertifikat, maka saya akan kembali beberapa hari kemudian setelah pernikahan Anda. Bagaimanapun,
Masih ada 1,5 bulan untuk pergi sebelum akhir liburan kami. Waktunya cukup. Baik. Mata Feng Shuexin menyala. Dia segera berkata, karena kamu akan tinggal, kamu bisa memberi saya hadiah uang di sini, sehingga saya tidak akan repot-repot pergi ke Jiangjing. Kata-katanya membuat Su Miaolin dan Fang Qiyu terdiam. Keesokan paginya, Su Miaolin pergi lebih awal untuk menemukan salah satu teman lamanya. Dari siapa, dia mengenal seorang Master Feng Shui lokal yang terkenal. Sang Master Feng Shui tampaknya telah melihat terlalu banyak Feng Shui, yang berarti, dalam kata-kata mereka, memberikan terlalu banyak misteri surga, sehingga kesehatannya sangat buruk. Su Miaolin hanya bisa memanfaatkannya. Mengunjungi Tuan Feng Shui ini, Su Miaolin langsung mengajukan kesepakatan. Dia merawat kesehatan tuannya, memastikan untuk menghilangkan akar penyakitnya, sementara tuannya harus mengambil tanggal keberuntungan untuk pernikahan Feng Shuexin, dan membantu Feng Shuexin dan istrinya menghilangkan bencana dan memblokir kesulitan. Pada hari-hari berikutnya, para tetua Feng Clan semua datang dari mana-mana untuk membantu Feng Shuexin dengan pernikahannya. Selama hari-hari ini, Fang Qiyu telah melihat pasien di klinik secara mandiri. Dengan sertifikat kualifikasi dokter, suasana hatinya melihat pasien berubah berbeda. Dengan tumbuhnya pengalaman diagnosisnya, keterampilan medis Fang Qiyu telah meningkat banyak. 10 hari kemudian, dengan suara berkah semua orang, dalam salvo yang menggelegar, dalam suasana bahagia yang merebak di seluruh kota kecil itu, pernikahan Feng Shuexin secara resmi dimulai. Hari ini, Fang Qiyu tidak terus melihat pasien tetapi sibuk membantu Feng Shuexin merawat para tamu. Feng Shuexin mabuk hari ini. Seluruh kota dipenuhi dengan adegan kegembiraan dan hiruk-pikuk. Pagi berikutnya, Yang Fang, yang menikah dengan Feng Shuexin, bangun pagi untuk membuat sarapan untuk semua orang. Keahlian kulinernya cukup bagus. Saat menyantap sarapan, keduanya sudah mesra. Itu membuat Fang Qiyu dan Su Miaolin sangat terdiam. Ngomong-ngomong, aku punya kabar baik untukmu. Di tengah sarapan, Feng Shuexin tiba-tiba tampak serius. Setelah menatap Yang Fang, dia tidak bisa menahan memerah. Kemudian, dia menoleh ke Fang Qiyu dan Su Miaolin, berkata, aku akan menjadi ayah. Engah. Mendengar itu, Fang Qiyu dan Su Miaolin memuntahkan makanan secara langsung. Mereka saling memandang dengan terkejut. Keduanya sangat cepat. Kan terjadi ketika mereka bersiap untuk pernikahan. Atau hari-hari yang mereka habiskan bersama di pusat kota. Meski terkejut, baik Fang Qiyu maupun Su Miaolin tidak bertanya kapan itu terjadi. Mereka takut pasangan baru itu akan merasa malu. Oh, biarkan saya merasakan denyut nadi, kaget, kata Su Miaolin kepada Yang Fang. Mengetahui keterampilan medis Su Miaolin yang luar biasa, Yang Fang tidak ragu-ragu dan segera mengulurkan tangannya. Kamu memang. Setelah Su Miaolin merasakan denyut nadi Yang Fang, ekspresinya menjadi indah. Klan Feng sekarang memiliki pewaris. Biarkan aku mencoba juga. Fang Qiyu juga mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadi Yang Fang. Meskipun sangat halus, dia menemukan itu memang merupakan denyut nadi Kan. Ketika dia merasakan denyut nadi, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia diam-diam menyalurkan untaian ki internal untuk berlama-lama di sekitar janin. Meskipun ki internal tidak kuat, itu bisa membantu janin meletakkan fondasi tubuh yang baik sejak usia dini. Selamat. Setelah itu, Fang Qiyu tersenyum. Hei, hei. Feng Shuexin juga tersenyum bangga. Setelah sarapan, Fang Qiyu berdiri dan berkata, saya tidak pergi ke klinik hari ini. Sebelum saya pergi, saya harus pergi keluar untuk mendapatkan hadiah untuk keponakan saya yang belum lahir. Lanjutkan. Su Miaolin setuju. Silakan, silakan. Feng Shuexin juga melambaikan tangannya. Setelah Fang Qiyu keluar dari pintu, dia buru-buru menangis, jangan membeli sesuatu yang terlalu mahal. Fang Qiyu menjadi terdiam. Pergi ke pegunungan di dekatnya untuk menemukan sesuatu. Meninggalkan klinik, dia berjalan keluar kota sambil memandangi pegunungan di kejauhan. Saat dia menyalurkan ki internalnya untuk meletakkan fondasi bagi janin, dia telah memutuskan untuk memberikan sesuatu dengan semangat surga dan bumi kepada keponakan ini yang belum dia temui sebagai hadiah. Setidaknya, itu harus menjamin dia dilahirkan dengan aman dan dibesarkan dengan sehat. Keluar dari kota, dia menoleh dan melihat sekeliling. Memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia membuat gerakan dan terbang langsung dan cepat ke pegunungan di selatan kota. Alasan mengapa dia tidak memilih untuk pergi ke utara adalah meskipun ada gunung, banyak pabrik dibangun di sana lebih awal. Bahkan jika ada harta di gunung beberapa dekade yang lalu, mereka telah hancur sekarang. Karena itu, pergi ke utara akan sia-sia. Memasuki pegunungan, Fang Qiyu mempercepat untuk melihat-lihat. Setelah mencari 8 gunung, dia masih belum menemukan hal-hal baik.
Saat dia hendak pindah ke gunung berikutnya, dia tiba-tiba melihat sebuah lembah kecil. Mungkin, itu bukan lembah. Di persimpangan gunung ke-8 dan ke-9, ada daerah datar dengan panjang hanya 3 atau 4 meter. Itu penuh semanggi bahkan tanpa gulma. Di tepi area, ada mata air, yang mengalir membentuk lingkaran, mengelilingi area. Roh surga dan bumi. Melihat bidang semanggi hijau, Fang Qiu tampaknya merasakan sesuatu dan segera terbang. Dengan melihat lebih dekat, dia menemukan semanggi lavender dengan hanya 2 daun yang tumbuh di tengah padang rumput. Semangat lemah langit dan bumi perlahan-lahan dipancarkan dari semanggi yang unik. Itu dia. Fang Qiu tersenyum puas. Meskipun semanggi ini jauh dari bumi harta karun, ia bisa menyerap semangat surga dan bumi secara mandiri. Karena daunnya terlalu kecil, roh langit dan bumi yang terserap tidak dapat disimpan, jadi ia mengirimkannya dengan sendirinya. Tidak diragukan lagi itu adalah tanaman yang baik yang jarang terlihat. Selama semanggi ini ditanam di dekat seseorang, itu pasti baik untuk kesehatannya. Dengan gagasan itu dalam benaknya, Fang Qiu perlahan-lahan jatuh dan menggantung di atas kelompok semanggi. Dia berjongkok, mengendalikan ki internalnya untuk menyusup ke tanah, benar-benar menggali semanggi ungu dengan akar dan daunnya. Kemudian, dia kembali ke klinik dengan itu. Saya kembali. Kembali ke klinik, dia berteriak sambil tersenyum dan langsung menuju halaman belakang. Karena Feng Shuexin baru saja menikah, dan Fang Qiu keluar, klinik tidak terbuka. Kamu kembali. Suara Feng Shuexin terdengar, ayo, biarkan aku melihat hadiah yang kamu pilih. Ini dia. Melihat Feng Shuexin datang dengan penuh minat, Fang Qiu segera menyerahkan semanggi ungu di tangannya. Ini hadiah untuk keponakanmu. Feng Shuexin tertegun. Hanya sebilah rumput. Yaitu. Fang Qiu mengangguk. Berapa banyak yang Anda bayar untuk itu? Feng Shuexin bertanya tanpa suara. Aku tidak membelinya. Fang Qiu menjawab sambil tersenyum, aku pergi ke gunung untuk menggalinya sendiri. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 254. Apa? Feng Shuexin menatap Fang Qiu dan berkata, apa yang kamu persiapkan untuk keponakanmu hanyalah sebatang rumput di atas bukit. Apakah kamu tidak berpikir bahwa semanggi ini istimewa? Kata Fang Qiu sambil tersenyum. Ini spesial. Ini adalah semanggi dengan hanya 2 daun, Feng Shuexin berkata ketika dia melengkungkan bibirnya, semanggi berubah menjadi warna ungu dari warna hijau. Bukankah rumput ini bermutasi menjadi rumput beracun? Bukan itu yang saya maksudkan, Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, semanggi ini sangat istimewa. Selama masakan, Anda dapat meminta istri Anda menyiraminya. Lebih baik menyimpannya di dekat dia karena itu baik untuk bayi. Apa gunanya semanggi? Feng Shuexin mengerutkan bibirnya dan berkata, bahkan jika semanggi ini beruntung, kamu tidak bisa menipuku seperti ini, kan? Jika demikian, Anda harus menemukan saya yang memiliki 4 daun setidaknya, kan? Percayalah, kata Fang Qiu serius, semanggi ini memang bermutasi, tetapi tidak menjadi rumput beracun. Sebaliknya, itu menjadi sejenis rumput peri yang bisa menyerap dan melepaskan semangat langit dan bumi. Ini sangat bagus untuk janin. Saya telah mencari 8 gunung secara total dan hanya menemukan 1 gunung. Rumput peri. Roh surga dan bumi. Feng Shuexin menatap Fang Qiu tanpa alasan dan berkata, apakah Anda bercanda? Ini adalah metafora yang berlebihan, tetapi Anda harus tetap percaya padaku, kata Fang Qiu. Alas, baiklah, Feng Shuexin mengerutkan bibirnya dengan tidak menarik dan berkata, karena kamu berbicara begitu serius, aku hanya menganggap apa yang kamu katakan sebagai kebenaran. Setelah itu, ia menemukan tempat di bidang kedokteran di halaman belakang. Dia memisahkan tempat itu dan menanam rumput. Pada saat ini, Su Miaolin datang. Xiao Feng, panggil Su Miaolin dan berkata, kita akan kembali lusa. Karena Anda adalah seorang dokter pengobatan Cina, Anda harus mengetahui metode pengasuhan janin. Aku tidak perlu memberitahumu. Paman Su, apakah Anda benar-benar akan pergi begitu cepat? Feng Shuexin merasa enggan berpisah. Ya, Su Miaolin mengangguk dan berkata, kami sudah lama keluar, dan kami telah melakukan semua hal yang diperlukan. Karena Xiao Fang ada di sini, aku tidak perlu khawatir. Hei, mendengar nama istrinya, Feng Shuexin segera tersenyum dan berkata dengan santai, oke, tapi jangan lupa tahun depan ketika bayinya berumur sebulan, Anda harus datang. Bahkan jika Anda tidak dapat membuatnya, uang hadiah harus berhasil. Su Miaolin dan Fang Qiu terdiam. Pada hari ketiga, ditonton oleh Feng Shuexin dengan enggan, Su Miaolin dan Fang Qiu menginjakkan kaki dalam perjalanan kembali ke Jiangjing. Mereka pergi ke kota dan membeli tiket. Tidak sampai sore mereka akhirnya naik pelatih.
Di dalam pelatih, Fang Qiu memanggil Liu Feifei. Lagi pula, dia adalah guru kelasku. Karena saya meminta cuti 1,5 bulan, saya harus memberitahu dia terlebih dahulu ketika saya kembali. Panggilan itu terhubung. Fang Qiu, kata Liu Feifei. Ini saya, senior, kata Fang Qiu sambil tersenyum. Saya menelepon untuk melaporkan kepada Anda bahwa saya akan kembali ke sekolah besok. Betulkah? Mendengar ini, Liu Feifei terkejut dengan segera. Ya, saya dipelatih kembali sekarang, kata Fang Qiu dengan pasti. Nah, jam berapa kamu bisa kembali ke sekolah besok? Liu Feifei ragu sejenak dan bertanya. Sekitar pukul 5 sore, kata Fang Qiu. Tepat pada waktunya. Liu Feifei menjentikkan jarinya dan berkata sambil tersenyum, kita akan mengadakan pesta tahun baru besok. Karena Anda kembali, Anda dapat menampilkan kinerja. Tidak. Fang Qiu menghentikannya dengan tergesa-gesa dan berkata, saya baru saja bekerja selama lebih dari sebulan dan saya telah kelelahan. Saya harus istirahat. Tolong lepaskan aku untuk pesta tahun baru. Saya tidak peduli, Liu Feifei mengerutkan bibirnya dan berkata, siapa yang tahu apakah Anda pergi bekerja atau pergi liburan 1,5 bulan ini. Ngomong-ngomong, pesta tahun baru pasti akan diadakan dan pertunjukan sudah selesai. Apa yang akan kamu lakukan? Kirim ke ponsel saya langsung nanti. Ingatlah untuk berada di sana tepat waktu. Setelah itu, dia tidak memberikan Fang Qiu kesempatan untuk menyangkal dan langsung menutup telepon. Dewaku. Melihat telepon, Fang Qiu terdiam. Kenapa aku memanggilnya barusan? Saya harus memanggilnya besok. Fang Qiu sangat tertekan. Alasan mengapa dia meminta cuti selama 1,5 bulan hanya untuk menjaga profil rendah. Sejak 1,5 bulan berlalu, antusiasme semua orang seharusnya hampir memudar. Tapi Liu Feifei tiba-tiba melakukan ini. Saya kacau. Di kantor Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Hei. Setelah menutup telepon, Liu Feifei segera berlari ke pertemuan persiapan untuk pesta tahun baru. Pada saat ini, beberapa guru dari sekolah olahraga dan seni sedang mendiskusikan aliran terakhir dari program di ruang pertemuan. Semua orang, Liu Feifei menyela dengan terburu-buru dan berkata dengan wajah agak merah, untuk pesta tahun baru besok, kelas kita perlu menambahkan program tambahan. Setelah mendengar itu, para guru dari sekolah olahraga dan seni, yang menghadiri pertemuan itu, semua tidak bisa membantu segera mengerutkan kening. Xiao Fei, kami telah melatih semua program untuk pesta tahun baru dan daftar program telah dilaporkan kepada para pemimpin sekolah. Tidak tepat untuk menambahkan program sementara sekarang, kata seorang guru. Mengapa itu tidak pantas? Liu Feifei mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, Fang Qiu akan kembali. Fang Qiu adalah seorang siswa di kelasnya. Mendengar ini, para guru di ruang pertemuan semua tercengang dan kemudian semua menjadi terkejut pada saat yang sama. Siapa mereka? Mereka adalah guru sekolah olahraga dan seni. Ketika datang ke pertunjukan artistik, mereka adalah yang paling berwibawa. Dalam pandangan mereka, orang-orang paling kuat dan artistik di seluruh universitas adalah Fang Qiu dan Jiang Miaoyu. Tidak ada keraguan bahwa program Jiang Miaoyu benar-benar diperlukan. Tapi bagaimana dengan Fang Qiu? Karena Fang Qiu telah absen selama lebih dari sebulan, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan kembali pada saat ini. Namun, jika Fang Qiu, yang menghilang 1,5 bulan yang lalu, muncul di panggung pesta tahun baru, efeknya akan sangat mengejutkan. Kinerja yang ingin Anda tambahkan dari Fang Qiu? Salah satu guru bertanya ragu-ragu. Ya, Liu Feifei mengangguk sebagai hal yang biasa dan bertanya, bisakah aku? Iya nih. Guru itu mengangguk sekaligus. Semua guru lain juga mengangguk sambil tersenyum. Karena itu adalah Fang Qiu, programnya pasti bisa ditambahkan. Dia tidak membutuhkan latihan di tempat kejadian. Tetapi apa yang akan dia lakukan dan kapan dia bisa tiba? Tanya seorang guru. Ini daftar lagunya. Anda bisa menyiapkan lagu-lagu ini. Fang Qiu harus kembali ke sekolah besok sore. Liu Feifei berjalan mendekat dan membiarkan guru seni menuliskan daftar lagu yang dikirim Fang Qiu kepadanya. Besok siang. Salah satu mata guru berbinar. Dia berkata, kami dapat menambahkan program ini untuk Anda, tetapi itu kondisional. Anda harus berjanji kepada kami bahwa jadwal Fang Qiu harus dirahasiakan. Anda tidak akan pernah bisa membiarkan siswa lain tahu bahwa dia akan kembali. Jika Anda bisa menjamin itu, kami akan mengaturnya untuk melakukan grand finale. Tapi kita sudah memiliki grand finale, bukan? Guru lain ragu-ragu untuk sementara waktu dan berkata, Xin Zheng telah diundang. Bukankah ini sedikit pantas jika kita membiarkan Fang Qiu melakukan grand finale?
Xin Zeng adalah lulusan Sekolah Olahraga dan Seni di Universitas Pengobatan Tiongkok Jiangjing. Setelah lulus, ia menjadi penyanyi terkenal dengan lancar. Kali ini, universitas akan mengadakan kompetisi penyanyi kampus, jadi mereka mengundang Xin Zeng untuk menjadi hakim dan melakukan grand finale untuk pesta tahun baru secara tidak sengaja. Siapa bilang kita tidak bisa memiliki 2 grand final di sebuah pesta? Salah satu guru berkata, biarkan Fang Qiyu tampil pertama dan kemudian biarkan Xin Zeng tampil. Setelah mendengar itu, para guru di ruang rapat semua mengangguk dan kemudian memandang Liu Feifei. Yakinlah. Liu Feifei mengerti dan langsung berjanji. Saya akan meminta Fang Qiyu untuk merahasiakannya. Hasil akhirnya akan sama dengan apa yang Anda harapkan. Baik. Para guru di sekolah olahraga dan seni semua mengangguk sambil tersenyum. Hari berikutnya adalah tanggal 26 Desember. Karena universitas telah mengumumkan pesta tahun baru seminggu sebelumnya, setelah makan malam, semua siswa di universitas berkumpul di stadion. Setelah persiapan 1 minggu, panggung berukuran sedang telah didirikan di tengah stadion. Panggung hampir seluruhnya ditutupi dengan layar LED. Di ujung panggung, ada juga sejumlah tabung kecil yang setinggi telapak tangan untuk melepaskan kembang api dan sebagainya. Latar belakang panggung itu sangat besar, penuh dengan layar LED dengan lampu yang bersinar dengan indah. Adegan semacam ini membuat penonton memiliki khayalan bahwa seorang bintang besar akan mengadakan konser. Lagi pula, sangat jarang universitas bisa mengadakan pesta seperti itu. Di bawah panggung, itu dibagi dengan rapi menjadi 6 kelompok. Ada 2 kelompok di depan dan belakang di setiap arah kiri, tengah, dan kanan. Lokasi setiap kelas ditentukan dengan menggambar lot. Kelas 3, tempat Fang Qiyu berada, cukup beruntung untuk menggambar banyak untuk duduk di kelompok pertama melawan panggung bersama dengan kelas-kelas lain. Di taman bermain, ada hiruk-pikuk yang konstan. Ketika hari semakin gelap dan semakin gelap, layar LED dan lampu di atas panggung telah dinyalakan, dan musik diputar berulang-ulang. Setengah jam kemudian, stadion itu penuh dengan rumah. Sebelum panggung, Sun Hao, Zhou Xiaotian, dan Zhu Benzeng sedang duduk di kelompok pertama, melihat panggung yang megah. Sayangnya, aku tidak tahu kapan yang termuda akan kembali. Sun Hao menghela nafas dengan emosi. Hanya yang termuda dan Jiang Miaoyu di universitas kita yang layak mendapatkan panggung yang begitu indah. Ya, sayang sekali, Zhou Xiaotian mengangguk dan berkata, kesempatan seperti ini mungkin tidak tersedia di masa depan. Jika yang termuda bisa berpartisipasi dalam pesta tahun baru, dia pasti bisa menarik banyak penggemar dengan kekuatannya. Ayo, yang termuda bukan orang yang terkenal, Zhu Benzeng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, kalau tidak, dia tidak akan pergi. Ketika mereka bertiga berbicara dan tertawa, pesta dimulai secara resmi. Tuan rumah masuk di atas panggung. Halo, aku tuan rumah untuk pesta hari ini. Setelah tunduk kepada semua siswa dan guru di luar panggung, pembawa acara hanya mengatakan, hari tahun baru telah membuat janji dengan angin dan salju yang menguntungkan untuk menabur kegembiraan dan kebahagiaan di hari ini. Saya berharap semua orang beruntung dan damai, sukacita dan bahagia. Para siswa di luar panggung semua bertepuk tangan. Tuan rumah mengangguk sambil tersenyum dan berkata, sekarang, saya dapat memberitahu Anda sebuah kabar baik. Artinya, kita juga punya tamu misterius hari ini. Mendengar ini, seluruh hadirin bersorak. Ketika mereka bersiap selama seminggu, para siswa sudah menebak bahwa tamu misterius itu adalah bintang senior, Xin Zeng. Meskipun tidak ada kejutan, senior ini setidaknya adalah bintang. Jadi para siswa masih sangat bersemangat karena mereka dapat melihat bintang itu. Dan pada saat yang sama, ketika seorang pemuda tampan dengan pakaian modis mendengar sorakan, dia segera tersenyum puas seolah-olah dia menikmati perasaan kembali ke rumah dengan gemilang. Di atas panggung. Ya, pesta tahun baru secara resmi dimulai. Mari kita sambut pemain pertama.